Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI. Kita akan bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Tengku Zulfan yang berada di Balai Kota Jakarta. Faizin, bagaimana jawaban Ahok atas pandangan fraksi DPRD termasuk tentang penyerapan anggaran DKI yang masih rendah? Ya, Eliza, masalah penyerapan anggaran Pemprov DKI ini yang juga menurut Kemendagri terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia menjadi salah satu sorotan utama yang ditanyakan hampir seluruh fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta. Dan tadi beberapa saat yang lalu Gubernur Basuki Cahayapurnama menjawabnya dengan beralasan bahwa selain karena masalah teknis, rendahnya penyerapan anggaran di DKI ini juga karena mulai tahun ini Pemprov sudah menerapkan sistem e-katalog. Dengan sistem e-katalog ini maka Pemprov menurut Ahok bisa mendapatkan harga yang terendah dan juga prosesnya juga lebih berhati-hati. Dengan demikian anggaran yang tersesat menjadi lebih minim. Dan selain itu juga penyerapan anggaran di DKI yang masih rendah ini salah satunya adalah di masalah tunjangan kinerja daerah atau TKD, yakni tunjangan yang diberikan oleh Pemprov DKI kepada pegawainya yang jumlahnya tahun ini memang melonjak. Namun penyerapannya masih rendah karena menurut Ahok banyak aparatnya yang terkesan berhati-hati dalam membelanjakan anggaran, sehingga akibatnya tunjangannya juga berakibat jadi rendah. Dan hal ini juga akan menjadi catatan perbaikan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan atas jawaban tersebut belum diperoleh konfirmasi atau tanggapan balik dari DPRD DKI Jakarta, karena tanggapan dari DPRD baru akan disampaikan secara resmi beberapa hari ke depan. Ya, Eliza. Ya, Faizin, lalu hari ini Gubernur Ahok juga mendapat penawaran proposal bus elektrik untuk mendukung Jakarta bebas polusi. Apa tanggapannya terkait dengan ini? Ya, tadi pagi memang Ahok bertemu dengan salah satu perusahaan yang menawarkan proposal penggunaan atau penjualan bis elektrik. Dan tadi terlihat bahwa Ahok cukup antusias terhadap bis elektrik ini, namun masih dikaji. Dan nantinya bis elektrik ini bukan Pemprov yang membelinya, tetapi operator dari bus Transjakarta yang melewati salah satunya melewati koridor ya di daerah Tamrin Sudirman. Dan nantinya ini akan terbuka peluang di kawasan tersebut di Tamrin Sudirman yang merupakan pusat bisnis di DKI Jakarta, akan dilakukan uji coba kawasan bebas polusi. Nantinya di sana bus Transjakarta yang melewati koridor tersebut menggunakan bis elektrik sehingga bebas polusi, karena bis elektrik ini tidak menimbulkan polusi yang berbeda dengan kendaraan lainnya. Dan selain itu nantinya juga akan diterapkan ERP, yakni jalan berbayar dengan perangkat elektronik yang cukup mahal bagi kendaraan non-elektrik, dan sehingga nantinya kebanyakan yang lewat jalan tersebut adalah mobil-mobil elektrik yang ramah lingkungan. Dan proposal tersebut, konsep tersebut masih sedang didalami oleh Pemprov DKI bersamaan dengan pembangunan MRT. Ya. Dan berikut ini salah satu kutipan pernyataan dari Ahok. Kalau semua bisa berjalan dengan baik, kita bisa nyontoh dunia yang maju. Kamu kalau masuk jalur yang bebas polusi ini, kalau pakai mobil biasa, ERP-nya mahal. Kamu kalau pakai mobil elektrik, murah misalnya gitu loh. Kita uji coba aja, nggak bayar ini. Kita cuma bayarnya rupiah per kilometer jalan, sama kayak bus yang biasa. Ya, dan bis elektrik ini nanti ya, Eliza, dan bis elektrik ini nantinya selain digunakan oleh bus Transjakarta, Pemprov DKI nantinya hanya membayar rupiah per kilometer, sehingga cukup menghemat anggaran dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, demikian Eliza Hasan. Baik, terima kasih Faizin. Pemirsa, reporter Faizin Adi dan juru kamera Tengku Zulfan melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta.